Pernah nggak sih kamu mikir kalau jadi kaya itu cuma soal hoki, koneksi, atau mungkin warisan? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Tapi gimana kalau aku bilang semua itu cuma mitos? Kenyataannya ada sebuah permainan dengan aturan yang sangat jelas di baliknya. Oke, coba deh kita resapi kalimat ini. Intinya gini, menciptakan kekayaan itu bukan soal untung-untungan kayak lotre. Ini lebih mirip sains, mirip matematika malah. Kalau kamu pakai rumus yang tepat, hasilnya itu pasti kamu dapatkan. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat uang kan? Nah, ini nih bedanya. Kebanyakan orang mikir mereka cuma penonton di pinggir lapangan, pasrah nungguin bola keberuntungan datang. Padahal kebenarannya, kita semua ini adalah pemain di dalam lapangan. Kekayaan itu sebuah permainan dengan aturan yang jelas, dan hari ini kita akan bedah gimana cara memainkannya dengan benar. Anggap aja ini player's guide atau buku panduan permainan kita. Kita akan lewati 6 level. Pertama, kita buktikan kenapa kekayaan itu ilmu. Lalu kita bongkar satu hukum dasar alam semesta. Pelajari aturan inti permainannya, gimana cara melewati tantangan, menemukan kekuatan super kita, dan terakhir, cara memprogram ulang diri kita sendiri buat jadi pemenang. Oke, level 1. Bersiap ya, karena babak pertama ini akan mengubah cara pandang kita soal uang selamanya. Mari kita lihat, kenapa sih kekayaan itu sebetulnya adalah sebuah ilmu. Coba deh, bayangkan uang sebagai sebuah permainan, misalnya catur atau sepak bola. Di setiap permainan, pasti ada aturan kan? Nah, sukses finansial itu bukan datang dari harapan bakal beruntung, tapi dari pemahaman kita soal aturan mainnya. Kalau kamu terus-terusan melawan aturan, ya kamu bakal terus kalah. Tapi kalau kamu ngerti dan ngikutin aturannya, kamu pasti menang. Sesimpel itu. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Kalau tadi kita bicara soal aturan permainan, sekarang kita bakal ngebahas mesin atau fisika di balik permainan itu sendiri. Ada satu hukum agung yang jadi pondasi dari semuanya. Mungkin ini kedengarannya kayak pelajaran fisika di sekolah ya, tapi coba ikutin dulu. Fondasi dari alam semesta ini adalah energi. Energi itu nggak bisa diciptakan, nggak bisa juga dimusnahkan. Dan yang paling penting buat kita pahami adalah uang, pikiran, dan semua benda di sekitar kita pada dasarnya adalah bentuk yang beda dari satu hal yang sama, yaitu energi. Dan ini nih yang keren banget. Sains dan spiritualitas itu sebenarnya ngomongin hal yang sama, cuma dari kacamata yang beda. Sains fokusnya ke akibat, ke bentuk fisiknya, sementara spiritualitas fokus ke sebab atau sumbernya. Tapi keduanya setuju sama satu hal. Ada satu sumber energi tak terbatas yang terhubung dengan kita semua. Setelah kita paham kalau semuanya itu energi, kita siap masuk ke babak 3. Sekarang kita akan bahas aturan inti yang mengatur gimana energi ini bergerak dan muncul sebagai kekayaan dalam hidup kita. Ini dia aturan pertama, hukum getaran. Segala sesuatu, bahkan meja yang kelihatannya padat, sebenarnya adalah kumpulan energi yang terus bergetar. Nggak ada yang benar-benar diam. Tubuh kita, pikiran kita, semua bergetar. Dan ini kuncinya. Pikiran kita lah yang jadi semacam remote control yang ngatur frekuensi getaran diri kita. Biar gampang, bayangin aja sebuah radio. Kalau kamu mau dengerin stasiun radio favoritmu di 101 FM, kamu harus puter tombolnya ke frekuensi itu kan? Nggak bisa ke frekuensi lain. Nah, hidupmu juga bekerja persis kayak gitu. Kamu cuma bisa menarik hal-hal yang frekuensinya cocok sama getaran kamu saat ini. Kalau kamu terus-terusan merasa kekurangan, ya tanpa sadar kamu lagi nyetel frekuensi kekurangan. Slide ini nunjukin kesalahan paling umum yang kita lakuin. Kita ngejar akibatnya. Kita bilang ke alam semesta, kasih aku anget dulu, baru aku masukin kayu bakarnya ke perapian. Ya jelas nggak akan berhasil kan? Aturan yang benar itu kita ciptakan sebabnya dulu. Kita kasih kayu bakar berupa nilai, usaha, atau pelayanan, baru deh panasnya alias uang dan hasilnya akan datang dengan sendirinya. Kita sudah tahu aturan inti permainannya. Sekarang di babak 4 kita akan bahas 3 hukum tambahan. Anggap aja ini seperti kondisi cuaca atau medan dalam permainan. Kalau kita paham ini, kita bisa lebih tenang melewati pasang surut kehidupan. 3 hukum ini bantu kita tetap tenang. Pertama, masalahmu itu nggak benar-benar berat. Itu cuma relatif tergantung kamu bandinginnya sama apa. Kedua, setiap tantangan itu punya dua sisi. Di dalam setiap masalah pasti ada benih solusinya. Dan ketiga, hidup itu seperti ombak, nggak ada yang selamanya di bawah. Setelah fase turun, pasti akan ada fase naik. Nah, kita sampai di babak 5 dan mungkin ini bagian yang paling memberdayakan. Kita akan bahas kekuatan super yang cuma kita sebagai manusia yang punya dalam permainan ini. Kekuatan untuk memilih.
Apa sih yang bedain kita sama hewan? Jawabannya pilihan. Hewan itu hidup berdasarkan naluri, mereka cuma bereaksi sama lingkungan. Tapi kita punya kehendak bebas. Kita punya alat canggih di pikiran kita kayak imajinasi dan kemauan. Kita nggak harus bereaksi, kita bisa memilih untuk menciptakan. Dan ini membawa kita ke babak final, babak 6. Kita sudah tahu aturannya, kita tahu kekuatan kita. Sekarang, kita akan belajar cara ngehack sistem operasi di dalam diri kita supaya bisa memenangkan permainan ini secara otomatis. Kamu pernah ngerasa kayak lari di treadmill, udah kerja keras banget, tapi secara finansial kok kayaknya nggak maju-maju? Itulah yang namanya paradigma. Anggap aja ini program di alam bawah sadar yang mengontrol 95% perilaku kita. Jadi walaupun secara sadar kamu pengen kaya, kalau program bawah sadarmu bilang kamu nggak pantes atau uang itu susah dicari, ya program itulah yang akan selalu menang. Jadi gimana cara memprogram ulang si paradigma ini? Ada 3 langkah. Pertama, ubah cara kamu ngomong ke diri sendiri. Fokus ke kondisi yang kamu mau seolah-olah udah nyata. Kedua, latih fokusmu. Ini kayak ngelatih otot di gym, biar pikiran gak gampang kabur kemana-mana. Ketiga, dan ini yang paling krusial, hadapi rasa takut yang muncul pas kamu mau nyoba hal baru. Rasa cemas itu bukan tanda bahaya, itu justru tanda kamu lagi keluar dari zona nyaman dan lagi bertumbuh. Jadi, inilah inti dari semuanya. Perubahan sejati itu datangnya bukan dari hoki atau nasib yang tiba-tiba baik. Perubahan itu datang saat kita berhenti melawan aturan main alam semesta dan mulai secara sadar menggunakan kekuatan kita buat memilih pikiran dan tindakan yang selaras dengan hukum-hukum ini. Aturan mainnya sudah jelas, dan kita nggak bisa mengubahnya. Kita cuma bisa memilih mau main sesuai aturan atau terus-terusan melawannya. Kendali itu sepenuhnya ada di tanganmu. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, setelah kamu tahu aturannya, gimana kamu akan memainkan permainan ini?